Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Ustadz Yuri di sini dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, karena hari Jumat kemarin kita tanggal merah ya, kita libur, jadi anak-anak tidak bisa melakukan Zoom bersama Ustadz seperti biasanya karena kita semua libur ya, tanggal merah. Nah, sebagai gantinya, materinya Ustadz sudah bikinkan video seperti ini yang anak-anak saksikan saat ini, video yang di YouTube untuk mengejar ketinggalan materi kita. Jadi kita sudah belajar tentang apa kemarin ya? Kemarin tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sudah mengerjakan tugasnya, sudah mengerjakan PH juga. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu hijrah ke Habasyah. Oh ya, jangan lupa anak-anak ya, dicatat hal-hal yang menurut anak-anak penting. Ya, karena di akhir video nanti Ustadz akan memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi jangan lupa dicatat ya, hal yang menurut anak-anak penting. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah. Apa sih hijrah itu? Hijrah itu adalah pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi contohnya anak-anak pindah dari Malang ke Surabaya misalnya. Nah, itu berarti hijrah ke Surabaya, seperti itu. Jadi hijrah itu pindah dari tempat A ke tempat yang B. Itu namanya hijrah dalam bahasa Arab. Baik, yang kedua adalah Habasyah. Habasyah itu namanya apa sih? Habasyah itu adalah namanya negara, atau dulu bentuknya kerajaan ya. Nama kerajaan yang terletak di benua Afrika. Jadi kalau Afrika berarti di sebelah baratnya Jazirah Arab. Nanti Ustadz akan tunjukkan petanya ya. Di benua Afrika yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Najasyi. Ini gelarnya ya, bukan nama aslinya. Nah, Raja Najasyi juga punya nama asli, tapi bukan Najasyi. Ini adalah gelarnya. Seperti kalau di Islam itu Sultan atau Khalifah, nah itu kan gelar. Mereka juga punya nama asli. Ini namanya adalah Najasyi. Dan mayoritas penduduknya adalah beragama Nasrani. Agama Nasrani atau agama Kristen atau Katolik, kalau anak-anak tahu ya. Nah, saat ini Habasyah itu masih ada apa sudah nggak ada sih? Masih ada Habasyah itu. Tapi namanya diganti menjadi Ethiopia. Nah, mungkin anak pernah dengar ya nama negara Ethiopia ya. Itu dulu namanya Habasyah. Sekarang kita coba lihat letaknya Habasyah itu di mana sih? Oke. Jadi Habasyah itu di sini. Nah, karena ini Ustadz kan pindah dari peta sekarang dari Google Map. Jadi yang muncul nama Ethiopia bukan Habasyah lagi. Nah, Ethiopia di sini, Jazirah Arab di sini. Nah, ini ada Saudi, ada Yaman, Oman dan lain sebagainya. Kota Mekah itu kira-kira di sini, tepatnya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Kemudian mereka harus hijrah nyebrang daratan ke Ethiopia. Jadi dibatasi oleh Laut Merah. Benua Afrika sama Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah. Oke, di sini ya letaknya negara Habasyah tadi ya. Ini ada benderanya, bendera Ethiopia tapi ini bukan benderanya Habasyah. Alasannya apa sih kenapa kok Nabi Muhammad itu memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah? Yang pertama adalah karena Nabi Muhammad beranggapan bahwa Mekah itu bukan tempat yang baik untuk mendapatkan Islam. Soalnya tiap hari semakin hari itu orang-orang kafir Quraisy semakin kejam kepada kaum muslimin. Ya, mereka disiksa, terus mereka dipukuli dan lain sebagainya, dihina-hina, diolok-olok, sehingga Nabi itu bertambah sedih tiap hari itu, tambah sedih melihat sahabatnya kok menjadi korban gini. Akhirnya beliau memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah, untuk pindah ke negeri Habasyah supaya bisa melaksanakan syariat agama dengan tenang, dengan aman, tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa kok Habasyah yang dipilih ya? Kok bukan negara lain? Kok bukan Indonesia misalnya? Kenapa kok Habasyah? Oke, karena Habasyah itu memiliki seorang raja yang adil. Raja yang adil dan raja itu nggak pernah menzalimi rakyatnya, tidak pernah menyakiti rakyatnya. Ya, itu Najasyi tadi ya. Nah, ini Ustadz
punya gambarnya, ini bukan foto aslinya ya. Ustadz ngambil di internet. Jadi ilustrasinya Raja Najasyi itu seperti ini orangnya. Kalau anak-anak pernah nonton filmnya Umar bin Khattab itu ditampilkan kalau nggak salah apa wajahnya Najasyi ini. Cuman itu bukan wajah aslinya ya, karena wajah aslinya ya dulu nggak ada kamera, nggak bisa difoto. Ini cuma ilustrasinya saja. Jadi hijrah ke Habasyah yang pertama, jadi nanti ada dua tahap ya. Yang tahap pertama itu terjadi di tahun kelima kenabian. Mereka yang berangkat ke Habasyah itu ada kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang, 7 orang bersama istrinya, 3 orang berarti 10 orang yang berangkat ke Habasyah. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, salah satu sahabat terdekatnya Nabi Muhammad. Bersama Ruqayyah. Ruqayyah ini istrinya Utsman dan juga anaknya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu punya anak bernama Ruqayyah, dan Ruqayyah ini juga istrinya Utsman bin Affan. Nah, Utsman di sini juga bertindak sebagai pemimpin rombongan. Jadi yang memimpin rombongan hijrah ke Habasyah tahap pertama ini adalah Utsman bin Affan. Lalu yang kedua adalah Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah bin Suhail bin Amr. Yang ketiga adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini salah satu sepupunya Nabi Muhammad. Lalu yang keempat adalah Mus'ab bin Umair. Yang kelima, Abu Salamah beserta istrinya, yaitu Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Yang keenam, Utsman bin Mas'un. Nah, ini orang beda ya, namanya beda. Namanya sama-sama Utsmannya, cuman binnya beda. Lalu yang terakhir adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi 10 orang ini yang ikut hijrah ke Habasyah tahap pertama. Sementara di kota Mekah masih ada Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Ali juga masih berada di Mekah, nggak ikut hijrah ke Habasyah. Bagaimana para sahabat itu pergi ke Habasyah? Jadi sahabat itu nunggu waktu malam hari. Kan dulu nggak ada lampu ya, nggak ada penerangan ya. Jadi malam tuh bener-bener gelap. Jadi mereka nunggu sampai tengah malam, lalu mereka tuh keluar dari kota Mekah. Keluarnya itu nggak langsung rombongan gitu ya, mengendap-endap satu-satu keluarnya, supaya tidak ketahuan kaum kafir Quraisy. Kalau sampai ketahuan, mereka ditangkap, bisa-bisa mereka disiksa, bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam peristiwa hijrah ini. Dan nggak lupa juga mereka berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dan dimudahkan dalam perjalanan hijrah. Setelah itu, bagaimana lagi perjalanan mereka? Nggak cukup dengan mengendap-endap aja. Jadi pelabuhan di Jazirah Arab itu berada di kota Jeddah. Nah, Jeddah di sini ya. Sini Mekah, sini Jeddah. Mereka harus berjalan kaki ke arah Jeddah. Jeddah ke Mekah itu kira-kira 60 km panjangnya jaraknya. Jadi mereka harus jalan cepet-cepet ke Jeddah sini, lalu mereka naik perahu. Naik perahu karena dulu masih belum ada pesawat ya, masih belum ada kapal feri, jadi pakai perahu-perahu seperti ini. Jadi dari Jeddah ke sini, ke Jazirah Afrika, ke daerah Afrika, ke tepian negeri Habasyah. Jadi mereka naik perahu, banyak ombak ya, terus malam-malam juga anginnya dingin, tapi mereka bertekad untuk segera sampai ke Habasyah agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan tenang di sana. Sesampainya di Habasyah, kaum muslimin disambut dengan baik oleh Najasyi, oleh rajanya tadi itu ya. Nah, ini ilustrasinya, ini Najasyinya, ini kaum muslimin yang baru datang dari Mekah. Mereka disambut dengan hangat. Kemudian mereka ditempatkan di wilayah yang bernama Negas. Negas itu kalau sekarang berada di provinsi Tigray namanya, di negara Ethiopia sana. Nah, ini yang tandanya merah itu mereka bertempat di sini, orang-orang muslimin dari Mekah. Kaum muslimin itu tinggal di Habasyah selama 3 bulan aja, jadi nggak lama. Kemudian mereka balik ke kota Mekah. Apa penyebabnya mereka kembali? Penyebabnya adalah, nah ini penyebabnya. Jadi suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu melewati kumpulan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau membaca surat An-Najm. Anak-anak tahu surat An-Najm? Wan najmi idza hawa dan seterusnya itu sampai ayat ke-62. Nah, di ayat ke-62 itu memang
ayat sajadah ya, jadi memang disuruh sujud. Ketika ayat itu dibacakan, orang-orang kafir itu yang seumur umur nggak pernah sujud sama sekali, tiba-tiba itu bersujud. Nah, itu kuasa Allah yang membuat mereka tiba-tiba tersungkur lalu tersujud karena mendengar ayat tersebut. Karena mereka juga ngerti kan ya, karena bahasanya Al-Quran kan bahasa Arab juga. Dan orang-orang Quraisy juga paham bahasa Arab, jadi mereka tahu kata-kata itu, mereka mengerti, lalu tiba-tiba aja bersujud orang-orang kafir itu. Nah, orang-orang Muslim yang di Habasyah itu mendengar kabar ini, oh ternyata orang-orang Quraisy sudah tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka ngiranya begitu, mereka mengira kalau orang-orang kafir Quraisy sudah tunduk kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka memutuskan untuk pulang lagi ke kota Mekah. Tapi, ada tapinya, ternyata kondisi kota Mekah masih sama, nggak berubah. Jadi sujudnya cuman malam itu aja, besoknya balik lagi nyisain orang-orang Muslim, lalu tetap juga mengejek-ngejek Nabi dan hal-hal kejam lainnya. Bahkan keluarga Nabi itu diboikot, keluarga Nabi Muhammad dan kaum Muslim diboikot. Jadi orang-orang Quraisy lainnya tuh nggak boleh berinteraksi dengan keluarga Nabi dan orang Muslim, nggak boleh berdagang dengan mereka, bahkan nggak boleh menikahkan anak-anak putri mereka kepada orang-orang Muslimin dan keluarga Nabi Muhammad. Oke, karena peristiwa ini Nabi Muhammad menitahkan sahabat untuk hijrah lagi ke Habasyah, balik lagi ke Habasyah. Nah, orang yang hijrah di tahap kedua ini lebih banyak lagi. Jadi selain 10 orang tadi ikut yang pertama tadi ya, ditambah dengan sisanya ini 101 sahabat ini. Jadi total yang hijrah berjumlah 101 sahabat. Terdiri dari 83 sahabat laki-laki dan 18 sahabat perempuan. Ini termasuk orang-orang yang hijrah pertama tadi ya Utsman, Zubair, lalu Abu Hudzaifah dan lain sebagainya. Nah, rombongan ini diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, beliau ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib, kakaknya atau adiknya gitu ya, pokoknya saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan ini masih sepupu, masih saudara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada peristiwa yang gawat ini. Gawatnya apa? Kaum kafir Quraisy ternyata tahu kalau orang-orang Muslim itu pergi ke Habasyah, kebongkar rencana orang-orang Muslimin. Terus apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy? Mereka mengutus 2 orang pemuda bernama Amr bin As dan Amroh bin Walid untuk menjemput orang-orang kafir, orang-orang Muslimin di negeri Habasyah. Jadi orang-orang Muslim itu serba ya repot waktu dulu itu ya, disuruh menetap di Mekah, disiksa, begitu keluar dari Mekah dijemput suruh balik lagi ke Mekah, dan mereka ujungnya nanti disiksa juga di Mekah gitu. Jadi gimana ya repot gitu loh sama orang-orang Quraisy ini, sama orang-orang kafir Quraisy ini. Jadi Amr bin As ini mempengaruhi Najasyi, mengatakan bahwa Muslim itu berbahaya, Muslim itu begini dan begitu. Nah, kira-kira begini dialognya. Nah, ini Amr bin As ya, ilustrasinya Amr bin As. Dia bilang ke Najasyi bahwa mereka itu berbahaya, orang-orang Islam itu berbahaya, bahkan mereka menghina Tuhan kalian, Isa. Nah, orang-orang Nasrani kan menyembah Isa, Nabi Isa atau Yesus Kristus ya. Nah, kalau di agama kita manggilnya Isa alaihissalam. Nah, orang-orang Najasyi kan orang-orang Nasrani, mereka menyembah Isa alaihissalam. Nah, kemudian Najasyi mengajak dialog orang-orang Muslim. Nah, dialognya adalah antara lain, apa pendapat kalian mengenai Isa alaihissalam? Tapi mereka menganggapnya Isa adalah Tuhan. Kemudian orang-orang Muslim, kaum Muslimin, menyuruh Ja'far bin Abi Thalib, pemimpinnya tadi ya, Ja'far, untuk berdialog dengan Najasyi, untuk berargumen, dengan berdebat dengan Najasyi, karena Ja'far ini termasuk orang yang cerdas, orang yang pandai masalah Quran. Dijawab oleh Ja'far, Isa al-Masih adalah putra Maryam. Sesungguhnya Isa al-Masih adalah putra Maryam dan hamba Allah dan utusan Allah. Dan Isa al-Masih bukan Tuhan seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 171. Jadi
Ja'far itu berani mengatakan ke orang-orang Nasrani itu, ke Najasyi. Najasyi itu selain raja tapi juga pendeta, pemimpin agama. Dan Ja'far juga mengatakan bahwa yang kalian sembah, yang kalian anggap Tuhan itu bukan Tuhan, tapi hanyalah utusan Allah, hanyalah Rasul Allah, dan seorang hamba Allah. Tanpa diduga, Najasyi membenarkan ucapan Ja'far. Najasyi mengatakan, kalian benar, wahai kaum muslimin, Isa adalah putra Maryam, bukanlah Tuhan, melainkan hamba Allah dan utusannya. Nah, kemudian Najasyi mengizinkan kaum muslimin untuk tinggal di Habasyah sesuka mereka. Jadi tinggal selama mungkin juga nggak apa-apa, diperbolehkan. Dan nanti menurut riwayat ya, Najasyi ini masuk Islam juga. Masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi diislamkan oleh Ja'far. Sementara ini tadi Amr bin As ini juga akan masuk Islam. Masuk Islam di tangannya Najasyi. Jadi Najasyi ini diislamkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan Amr ini yang awalnya membenci Islam dan ingin menyusul orang-orang muslimin dari Habasyah diislamkan oleh Najasyi. Nah, jadi nanti Amr dan Ja'far ini menjadi sahabat Nabi yang terdekat. Akan menjadi sahabat Nabi yang melindungi Nabi dalam berbagai macam jihad dan berbagai macam pertempuran. Oke, jadi itu kisahnya, kisah hijrahnya orang-orang muslimin ke negeri Habasyah. Kemudian apa sih pelajaran bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini? Yang pertama adalah kesabaran. Jadi orang-orang muslimin sabar dalam menghadapi siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tapi sabar itu nggak hanya diam saja, nak. Tidak hanya diam terus meratapi nasib, enggak. Jadi mereka tetap bergerak, segera bertindak untuk mencari tempat lain agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan lebih baik. Yang kedua adalah semangat dalam berdakwah, semangat dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, kalau di Mekah mereka dihalangi, ya kita coba ke daerah lain, dakwah di tempat lain, salahnya di negeri Habasyah tadi. Yang ketiga adalah keberanian. Bayangkan aja malam-malam, tengah malam, kemudian kondisi gelap ya. Kondisi gelap, mereka harus berjalan sendirian. Sendirian satu-satu, karena kalau rombongan pasti ketahuan semua orang-orang kafir Quraisy. Jadi harus satu-satu mengendap-endap. Dan itu kondisinya gelap. Belum lagi kalau ketangkap sama orang-orang Quraisy, nanti bakal disiksa, ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh. Makanya dibutuhkan keberanian yang ekstra, keberanian yang benar-benar berani untuk melaksanakan hijrah ini. Belum lagi nanti masih harus menyeberangi lautan. Di laut kan ombaknya tinggi kalau malam itu ya. Terus udaranya sangat dingin. Jadi mereka harus benar-benar tekadnya harus kuat untuk berangkat ke Habasyah ini. Dan yang keempat adalah kecerdasan, terutama yang dimiliki oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini menggambarkan bahwa Ja'far itu orang yang mempelajari Al-Quran, yang tekun mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Karena Ja'far bisa menjawab pertanyaan dari Najasyi yang mana orang-orang muslim lainnya kebingungan dengan pertanyaannya Najasyi ini. Baik, sekarang waktunya tugas. Nah, tugasnya adalah, baik, ini tugasnya. Jadi setelah anak-anak tadi kan nonton video tentang pelajaran ya, tentang hijrah ke Habasyah, sekarang anak-anak membuat rangkuman di buku tugas anak-anak masing-masing, buat rangkuman tentang video yang barusan anak-anak saksikan, dan jangan lupa rangkumannya harus mengandung 10 poin ini. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah penyebab hijrah ke Habasyah. Jadi alasan kenapa hijrah ke Habasyah. Lalu yang kedua, alasan Nabi Muhammad kenapa kok milih Habasyah. Yang ketiga, siapa aja muslimin yang ikut hijrah ke Habasyah tahap pertama. Yang keempat, bagaimana cara muslimin pergi ke Habasyah. Caranya entah naik apa atau bagaimana kondisinya. Nah, itu ya. Lalu yang kelima, bagaimana sikap Raja Habasyah, sikap Najasyi kepada kaum muslimin. Yang keenam, penyebab muslimin pulang lagi ke kota Mekah. Yang ketujuh, penyebab hijrah ke Habasyah tahap kedua. Yang kedelapan, siapa aja yang ikut hijrah ke Habasyah tahap kedua, jumlahnya tadi berapa ya, kalau disebutkan orang-orangnya tadi Ustadz nggak menampilkan, cuman berapa jumlahnya aja dan siapa pemimpinnya. Dan yang kesembilan,
tentang dialog tadi ya, dialog antara Raja Habasyah, Amr bin As, sama Ja'far bin Abi Thalib. Oh, maaf, pencet. Oke, yang terakhir, yang ke-10, pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa ini. Nah, setelah anak-anak tulis rangkumannya, anak-anak bacakan rangkumannya itu yang anak-anak bikin, boleh dibaca, dihafal juga lebih baik, lalu direkam menggunakan video. Jadi video anak-anak rekam yang sudah anak-anak bikin di rangkuman itu, direkam di video, anak-anak bicara di depan kamera seperti Ustadz ini, boleh dibaca, boleh bawa buku dibaca gini, boleh dihafalkan, itu lebih baik, nanti nilainya lebih tinggi kalau anak-anak bisa menghafalkan. Lalu kemudian yang rekaman video ya, bukan yang tugas rangkumannya ya, yang rekaman video dikirimkan ke Google Classroom. Sudah ikut semua kan Google Classroom-nya Ustadz SKI di Google Classroom, paling lambat tanggal 26 Februari 2021, masih 2 pekan lagi, masih agak lama. Jadi bisa dicicil, baca sedikit-sedikit sambil merangkum. Nah, sedangkan yang tugas merangkum yang di buku tugas tadi, yang 10 poin harus dirangkum ini, tugas tulisnya dikumpulkan bersamaan dengan pengumpulan buku paket lainnya, atau buku paket tematik atau bahasa Inggris. Nanti tunggu instruksi dari Ustadz atau wali kelas masing-masing kapan mengumpulkan buku tematik atau buku mapel lain. Nanti buku SKI-nya, buku tugasnya yang ada rangkumannya juga ikut dikumpulkan. Oke? Jadi yang video dikumpulkan di Google Classroom paling lambat 26 Februari, ini ya, sudah Ustadz kasih tanda, 26 Februari paling lambat. Kemudian yang tugas tulisnya, yang rangkumannya dikumpulkan mengikuti instruksi nanti dari Ustadz atau dari wali kelas masing-masing. Oke? Itu saja yang Ustadz sampaikan. Semoga anak bisa mengambil pelajaran dari kisah hijrah ke Habasyah ini. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton, dan mohon maaf bila Ustadz ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.